Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut kuliah. Nggak tahu ini pertemuan keberapa. Jadi yang jelas ini pertemuan terakhir karena sesuai kalender akademik bahwa minggu depan kita UAS ya. Minggu depan UAS dari tanggal 14 sampai tanggal 18. Jadi kita lanjut ke sini. Ini saya dulu. Oke ya. Jadi di sini kemarin ini ya bab 4. Kemarin bab 4 terakhir di sebelum mana ini ya, operator Hermit ya. Oke, ini adalah operator Hermitian. Kenapa dikatakan operator Hermitian? Dia bisa filosofinya mungkin diambil dari ada apa itu? Yang suka di pantai itu apa itu? Kepiting. Nah, kepiting hermit. Nah, mungkin seperti itu filosofinya. Nah, kalau kepiting dilihat dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Nah, disebut dengan operator hermit. Mungkin sifat operator ini adalah bisa beroperasi ke kiri dan bisa operasi ke kanan. Nah, seperti itu ya. Itu operator hermitian. Jadi ingat saja filosofinya dia bisa berkiri ke kiri dan ke kanan ya. Nah, ini ya. Jadi sebuah operator dikatakan hermitian jika berlaku keadaan yang seperti ini ya, persamaan 427. Persamaan 427 itu menandakan bahwa operator itu bersifat hermitian. Jadi besi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga besi konjugit A operator besi dx itu sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga operator A bekerja pada besi. Lihat, perhatikan di sini fungsi kerja dari operator A ini ya. Jadi di sebelah kiri, bagian ruas sebelah kiri, operator A-nya itu bekerja pada fungsi psi. Ya. Kemudian di sebelah kanan, operator A-nya itu bekerja pada psi konjugit. Nah, lihat. Ya. Jadi psi konjugit A, psi itu sama dengan psi konjugit A psi konjugit. Ya. Jadi ini dioperasikan dulu psinya, kemudian baru dikonjugitkan psi dx. Nah, yang sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita punya operator, kemudian kita kerjakan kepada fungsi gelombang, lalu hasil yang sebelah kiri itu sama dengan yang sebelah kanan. Jadi hasil yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan, maka operator itu disebut sebagai operator yang bersifat hermitian. Yang bisa di kiri, yang sebelah kiri sama dengan sebelah yang kanan. Nah, ini kuncinya di sini ya, 427. Ya. Di 427 ini sifat operator hermitian. Nah,
Nah, jadi ini. Ya. Contoh misalnya ini ya. Apakah operator momentum terhadap A dalam arah X itu bersifat Hermitian? Nah, ini kita lihat. Nah, untuk mengeceknya, maka harus dilakukan satu-satu. Pertama, kerjakan yang bagian kiri. Ini bagian kiri. Ya. Operatornya adalah P minus IH coret do X. Nah, yang sebelah kiri, ini yang sebelah kiri, operatornya adalah ini. Ya. Kemudian hasilnya ya, ini do si do X. Nah, ini lihat do X-nya ini. Jadi tinggal minus IH coret integral minus tak hingga sampai tak hingga si konjugit si ya. Kemudian cek lagi yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan, lihat operatornya bekerja pada fungsi gelombang yang ini. Jadi IH coret do si do X ya. Lalu dikonjugitkan. Nah, ini ya. Minus IH coret. Nah, ini lalu ini do si do X ya. Nah, kemudian ini diintegralkan parsial. Nah, integral parsial minus IH coret yang ini yang terakhir ini. Ya. Ini diintegralkan secara parsial. Itu IH coret si konjugit minus tak hingga sampai tak hingga minus integral minus tak hingga sampai tak hingga si konjugit do si ya. Nah, ini tinggal yang ini saja. Yang ini kan dari 0 sampai dari minus tak hingga sampai tak hingga, ini dapatnya 0, tinggal ini, tinggal minus ya. Nah, hasil operasinya yang ini sama dengan yang ini ya. Artinya sebelah kiri persamaan ini sama dengan sebelah kanan. Nah, maka operator P, operator P itu adalah operator yang bersifat Hermitian. Nah, itu ya. Nah, ini adalah nilai harapnya. Biasa nanti bisa didapati. Lalu ini beberapa sifat dari operator. Ini penjumlahan operator. A plus B itu sama dengan B plus A. Ya. Nah, akan tetapi ada perkalian operator. AB itu tidak sama dengan BA. Ya. Jadi kalau punya matriks A kali B itu tidak sama dengan BA. Nah, ini. Kemudian ada operator yang bersifat komut. Ya. Kalau sebuah operator komut dengan yang lain, maka dia memenuhi yang ini ya. Jadi kalau operator A komut terhadap B, maka dia akan memenuhi AB minus BA. Ya. AB minus BA. Nah, ini ya. Nah, lalu kita lanjut ke azas ketidakpastian Heisenberg yang kemarin ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit. Nah, ini sekarang bagaimana perhitungan delta X, delta P untuk beberapa fungsi gelombang. Ya. Contohnya misalnya ini. Ada partikel terperangkap di dalam kotak. Ya. Sumur potensialnya tak hingga. Partikel dalam sumur ya. Dalam kotak potensial dengan fungsi gelombangnya seperti ini. Jadi akar 2/A sin NPXA itu untuk partikelnya di dalam batas 0 sampai A. Nah, di luar itu maka dia tidak ada batasnya ya. Kurang dari 0 atau lebih dari 0 itu tidak ada fungsi gelombangnya. Artinya partikelnya ada di dalam sumur potensial. Ya.
Nah, bagaimana delta X, delta P untuk partikel ini? Artinya kemungkinan kita mendapatkan mengukur partikel dalam sumber potensial itu bagaimana? Nah, itu biasa kita cari delta X-nya dulu. Delta X-nya adalah E kuadrat min akar E kuadrat min X kuadrat ini ya. Nah, ini biasanya. Ya. Harga X, nilai harap X itu adalah besi konjugit X dx ya. Masukkan. Fungsi gelombangnya masukkan. Kemarin juga sudah nih ya. Nah, tinggal A/2 sin dari 0 sampai dari A sampai 0 gitu kan. Nah, sin kuadrat. Nah, ini diintegralkan satu-satu. Atau kalau enggak seperti ini pakai persamaan apa? Persamaan apa itu? Dari persamaan trigonometrinya ya. Nanti akan diperoleh nilai haram X-nya adalah ini ya, A/2. Harus dicoba ya. Ini harus dicoba supaya bisa cari bagaimana mengintegralkan ini ya. Di sini sudah ada petunjuknya, cuman harus dicoba. Nah, kalau di sini susah untuk nyobanya di online, maka harus coba sendiri ya. Oke, itu tinggal masalah teknisnya ya. Jadi partikel terperangkap dalam kotak dengan fungsi gelombang seperti ini. Ini adalah X-nya. Ini integral kan. Kemudian X kuadratnya juga sama. Nah, ini yang berubah tinggal X kuadratnya. Integralkan juga. Lalu delta X-nya A1/12. Tinggal dimasukkan, diakarkan. Nah, ini delta X-nya. Lalu delta P-nya. Delta P-nya, nah, kalau kemarin kan di persamaan di azas ketidakpastian Heisenberg yang awal, kalau kita punya fungsi gelombang, kita cari delta X-nya, kita masukkan fungsi gelombangnya, kemudian delta P-nya itu kita transformasi menggunakan transformasi Fourier, gitu ya. Jadi dari X ke P ya. Nah, itu kita transformasi dengan transformasi Fourier. Nah, kalau kita menggunakan operator ini, nah, langsung kita tahu bahwa operator P-nya, ya, jadi tidak usah kita transformasi lagi. Ya, langsung pakai operatornya. Operatornya itu adalah minus IH coret dodo X. Nah, langsung masukkan. Ya. Integral, nah tinggal masukkan ya. Besinya ini operatornya tinggal masukkan. Saya rasa ini lebih mudah ya. Ini lebih mudah ketimbang kita mentransformasikan fungsi gelombang dalam arah dari X ke P gitu ya. Dari posisi ke momentum. Jadi kalau menggunakan operator ini, kita langsung gunakan operatornya ke dalam nilai untuk mencari nilai harap tadi. Nah, sehingga delta P-nya itu kita punya ini ya, N PH coret per A. Sehingga delta X, delta P-nya adalah ini. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan ke depan untuk menghitung delta X, delta P, maka digunakan operator yang ini. Ya. Nah, contoh ini. Contoh lain adalah osilator harmonik. Ya. Untuk fungsi gelombang osilator harmonik dia seperti ini misal. A adalah tetapan dengan beta, ini sama dengan akar M omega H coret. Nah, X-nya tadi tetap ya, karena ini digunakan ya. Lihat yang di atas di sini, nah, yang di atas ini kita tidak menggunakan, tidak dibagi lagi dengan normalisasi karena fungsi gelombang ini sudah ternormalisasi.
akar 2 per A ini adalah konstanta normalisasi. Tapi kalau fungsi gelombangnya belum ternormalisasi, nah, mana cirinya fungsi gelombang belum ternormalisasi? Nah, ini ada konstanta. Maka dia harus dibagi dengan normalisasinya. Nah, ini normalisasinya. Ya. Tinggal dihitung nanti. Nah, ini menggunakan fungsi gamma sehingga dapat kalau delta X-nya, ya, kalau nilai harap X-nya itu sama dengan 0. Kalau nilai harap X kuadratnya itu sama dengan 1 per 2 beta kuadrat. Sehingga delta X-nya, ini kan, nilai harap X kuadrat dikurangkan dengan nilai harap X dikuadratkan. Diakarkan, dapatnya adalah akar 2 per 2 beta. Nah, begitu juga dengan delta P. Nah, dibagikan. Nah, di delta P tidak usah ditransformasi lagi dari fungsi gelombang X ke dalam momentum ya. Jadi langsung gunakan operator P di sini ya. Ini operator P. I minus IH coret do si do X. Masukkan delta nilai harap P-nya itu juga 0 dan nilai harap P kuadratnya itu sama dengan H coret kuadrat beta kuadrat per 2 sehingga delta P-nya itu adalah ini. Nah, sehingga delta X delta P-nya itu adalah H coret per 2 ini untuk osilator harmonik. Nah, ya. Itu. Ini Bapak agak cepat karena beberapa sudah yang kemarin ya. Filosofinya sudah yang kemarin. Jadi ini masalah teknis. Sekali lagi ini masalah teknis yang harus dicoba, harus dilatih. Kalau enggak bisa. Ya. Oke. Kemudian nah ini bagaimana persamaan Heisenberg yang secara umum itu diperoleh ya. Nanti silakan dicek saja dibahas. Nah, ini soal-soalnya, jadi silakan nanti juga kerjakan soal-soal ini. Nah, ini. Nomor 1 sampai berapa ini? Oh, ini pertanyaan analisis ya. Jadi pertanyaan analisis silakan dikerjakan sama-sama berkelompok, silakan nomor 1 sampai dengan nomor berapa ini? Oke, sampai dengan nomor 15 ya. Untuk yang bab 4 ya. Nah, kemarin kita rencananya itu sampai ke bab minimal bab 5 ini persamaan Schrödinger ya. Nah, kalau bab 4 itu masih bicara alat yang digunakan dalam fisika kuantum ya. Atau matematikanya dari fisika kuantum. Nah, sekarang diterapkan. Nah, jadi matematikanya tadi diterapkan ke dalam persamaan Schrödinger ya. Nah, persamaan Schrödinger ini persamaan untuk seluruh fungsi gelombang ya, fungsi gelombang. Jadi kemarin kan di awal kita bicara bahwa semua keadaan di fisika kuantum itu dinyatakan di dalam fungsi gelombang. Ya. Nah, Schrödinger itu persamaan tentang fungsi gelombang itu. Jadi bagaimana fungsi gelombang itu bisa memberikan informasi tentang besaran-besaran fisis yang ada di sana ya. Maka digunakan persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger itu diperoleh dari hubungan matematis energi. Jadi ini adalah energi, ini adalah energi kinetik. Ya, P kuadrat per 2M itu energi kinetik. Kemudian P X itu adalah energi potensialnya. Ini adalah energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah jumlahan energi potensial, energi kinetik dan energi potensial sederhana. Ya. Nah, persamaan Schrödinger itu berangkat dari persamaan energi yang ini. Ya.
Itu. Jadi persamaan Schrödinger itu berangkat dari energi yang seperti ini. Ya. Kemudian karena di fisika kuantum kemarin semua besaran fisis itu dinyatakan dalam operator, maka P dan X itu adalah operator. Nah, jadinya seperti ini. Jadi P adalah operator, X adalah operator, E adalah operator. Ya. Operator P apa? Operator P minus I H coret do X. Gitu kan? Nah, kalau dikuadratkan itu sama dengan minus H coret kuadrat do kuadrat. Do kuadrat do X kuadrat. Terhadap apa? Terhadap fungsi gelombang. Nah, jadi bagian ini dari sisi energi kinetiknya. Dapat H coret kuadrat ini. Ya, operator P minus I H coret do X dikuadratkan. Ya, I kuadrat minus 1. Lalu ini dapatnya do kuadrat, H coret kuadrat, do kuadrat, I kuadrat. Ya, bekerja pada fungsi gelombang. Lalu Px ini potensial. Ini Px. Si X. Lalu operator E si X. T ya. Nah, ini persamaan Schrödinger ya. Jadi persamaan Schrödinger adalah persamaan untuk fungsi gelombang yang terdiri dari bagian energi kinetik, energi potensial. Jadi ini bagian energi kinetik, ini bagian energi potensial. Ini untuk kasus yang satu dimensi. Kenapa satu dimensi? Karena ini ada X saja. Kalau tiga dimensi ini tinggal diuraikan saja ya. Nah itu. Ya. Nah. Yang ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Ini artinya operator E, ini bagian yang sebelah sini ya, bagian sebelah sini. Jadi dia dua, ada bagian sebelah kiri, ada bagian sebelah kanan. Nah bagian yang sebelah kanan, ini kan operator. E ini adalah operator, kemudian ini bekerja pada fungsi gelombang psi. Jadi operator E bekerja pada fungsi gelombang psi. Ingat kemarin ada sebuah operator bekerja pada sesuatu, maka dia akan menghasilkan sesuatu. Hasil nilai, ada hasilnya. Jadi ada operator bekerja pada fungsi gelombang, hasilnya itu adalah H coret omega. Ya, ini si fungsi gelombangnya. Sama seperti kemarin. Nah, buktinya itu adalah yang ini ya. Kalau fungsi gelombangnya adalah ini, bekerja, ini, jadi I H coret do X do T, dapatnya adalah H coret omega. Nanti diulang lagi ya. Nanti diulang lagi. Jadi Bapak hanya memberikan trigger, jadi sentuhan awal. Nanti kamu yang harus ulang ya. Kalau enggak bisa. Diulang saja belum tentu, apalagi tidak diulang. Ya sudah Pak, tidak usah ngulang, ya tidak apa-apa lah, tidak usah ngulang. Ulangnya tahun depan saja kalau bisa. Ya, jadi ingat sederhananya fungsi gelombang persamaan Schrödinger adalah yang ini. Ingat yang ini awal dulu. Tinggal nanti mengerjakannya itu masalah teknis. Nah, ya, yang itu harus latihan, tapi ini dulu harus paham. Ini tinjauan secara umum. Nah, contoh misal ya. Misal kita punya sebuah potensial dari osilator harmonik. Nah, tentukan persamaan Schrödinger-nya seperti apa. Nah, ini potensial osilator harmonik itu adalah setengah KI kuadrat. Biasa ya. Di mekanika juga ada. Kalau masih bingung, Bapak tidak tanggung jawab. Di sini ada setengah KI kuadrat energi potensial.
untuk pegas, sistem pegas, osilator harmonik. Nah, itu ya. Nah, kembali ke persamaan Schrödinger. Jadi langsung tuliskan saja. Yang harus diubah di dalam persamaan Schrödinger itu biasanya adalah bentuk energi potensialnya. Nah, itu saja yang berubah-ubah. Kalau energi kinetiknya tetap saja seperti ini, minus IH coret per 2M, do kuadrat, C, do I kuadrat. Yang sebelah sini, yang sebelah sini adalah operator energi, itu saja. Yang harus diubah, sekali lagi, adalah bentuk potensialnya. Nah, ini bentuk potensialnya yang harus diubah. Nah, ini ya. Jadi ini adalah yang bagian energi kinetik, tetap saja seperti itu, tinggal nanti fungsi gelombangnya seperti apa. Ya. Ini adalah bagian energi potensial dan ini adalah bagian energinya. Ingat saja yang ini. Di energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan energinya, operatornya. Ya. Inilah yang dipakai terus-menerus, nanti yang berubah itu adalah bentuk energi potensialnya. Jadi sekali lagi, yang bentuk yang berubah itu adalah bentuk energi potensialnya. Itu saja yang diubah. Ya, tidak ada yang lain-lain. Ya, nah, tinggal diubah. Bentuknya seperti apa? Sudah, masukkan saja. Karena bentuk energi potensial di osilator harmonik adalah setengah KI kuadrat, nah, masukkan tinggal P-nya sama dengan setengah KI kuadrat. Nah, Bapak rasa ini tidak masalah ini ya. Tinggal diubah saja V-nya sama dengan itu. Nah, inilah bentuk persamaan Schrödinger bagi osilator harmonik. Nah, jadi kalau ditanya, tuliskan persamaan Schrödinger untuk potensial listrik. Nah, tinggal diubah V-nya. Ya. Nah, contoh ini. Jadi potensial di medan listriknya itu adalah ini. Ya. QE part ini. Nah, sudah, ini persamaan Schrödinger. Ya. Kalau persamaan Schrödinger, kalau persamaan itu masih dalam bentuk persamaan diferensial, ya, bukan solusi. Nah, biasanya yang tentukan solusi dari persamaan Schrödinger itu untuk kasus mana. Contohnya misalnya, ya. Jadi tentukan solusi persamaan Schrödinger, ya. Tunjukkan bahwa fungsi gelombang berikut yang ini untuk Cx akar 2 per M sin NVX per A E pangkat minus I En T per H coret itu untuk daerah di antara A per 2 sampai plus A per 2, itu kan ini. Kalau yang lain itu adalah 0, nah itu merupakan fungsi penyelesaian persamaan Schrödinger untuk partikel bermassa M yang hanya bergerak bebas dalam interval ini, kan ini interval. Nah, kemudian tentukan batasan nilai En-nya seperti apa. Ya. Nah, itu. Nah, untuk mendapatkannya masukkan lagi ke sana, masukkan. Nah, kita masukkan satu-satu. Sebelah kiri, lihat. Sebelah kiri itu adalah minus H coret per 2M, do kuadrat C, do I kuadrat, P0, C, X. Ya. Nah, lihat, nanti, nah ini P0. Jadi P0 ini adalah potensial nolnya. Nah, ini potensialnya disebut potensial nol saja. Nanti tinggal masukkan. Jadi partikel bebas bergerak dalam interval minus A sampai A. Nah, menunjukkan bahwa partikel tidak mengalami gaya apapun. Jadi dia bebas bergerak dalam interval minus A sampai minus A per 2 sampai A per 2. Nah, kalau dia bebas, tidak ada yang mempengaruhinya. Ya. Itu maksudnya bebas. Kamu bebas ya, terserah mau ngapain. Ya.
bebas nggak mau belajar ya terserah kan, nggak ada yang mempengaruhi kan. Nah itu ya. Nah jadi partikelnya bebas dalam minus A per 2 sampai A per 2 dengan potensialnya energi potensialnya adalah V0 ya. Nah maka persamaan Schrödingernya adalah ini. Nah karena fungsi gelombang kita adalah ini akar A per 2 sin NPX per A ini, maka bagian ini harus kita kerjakan satu-satu. Kerjakan dulu yang bagian ini, bagian sebelah kiri, nanti kerjakan yang sebelah kanan. Baru setelah itu digabungkan hasilnya ya. Jadi Bapak ulangi teknisnya kerjakan dulu bagian yang sebelah kiri, kemudian kerjakan yang sebelah kanan, baru hasilnya digabungkan. Baru nanti kita dapat bentuk energinya seperti apa. Ya. Nah, sekarang kerjakan yang sebelah kiri. Jadi minus I H coret per 2M do kuadrat C do E kuadrat plus P0 C. Nah, ini tidak langsung seperti ini ya. Ini persamaan diferensial orde kedua. Yang ini, ya nanti kamu masukkan besinya itu yang ini, yang atas ini. Dapatnya bentuk persamaan diferensial orde kedua. Nah, itu ada cara menyelesaikannya, solusinya di Pismat 2. Nah, di Pismat 2 itu sudah ada. Solusi persamaan diferensial orde kedua. Nah, cek lagi, buka lagi ya. Nanti hasilnya itu adalah yang ini. Nah, bagaimana itu diperoleh? Itu cari solusi persamaan diferensial orde kedua. Caranya ya. Apa tidak bisa nuliskannya di sini? Susah nuliskannya di sini. Nah, jadi kan adik kamu harus cari sendiri ya. Jadi cara mendapatkannya ini kan langsung ini. Nah, dari mana ini kan? Nah, itu diperoleh dengan menggunakan metode pemisahan variabel kalau tidak salah. Cek di solusi persamaan diferensial orde kedua di Pismat 2. Ya. Nah, ini yang sebelah kiri. Ya, ini yang sebelah kiri. Selesaikan, dapat bentuknya seperti ini. Hasil dari operasi yang sebelah kiri ini adalah ini, ya. Lalu yang sebelah kanan masukkan juga minus I H coret, ini sebelah kanan. Nah, ini. Minus I H coret do si do t. C-nya masukkan yang ini. Ya. Masukkan, nanti dapat juga bentuknya adalah ini ya. En akar 2 per A sin NPX A ini. Yang ini, yang bagian ini adalah fungsi gelombang awal. Makanya I H coret do si do t itu sama dengan En si T. Nah, tadi di awal Bapak katakan bahwa kerjakan yang sebelah kiri dulu, kemudian kerjakan yang sebelah kanan, baru digabungkan. Nah, ini gabungkannya. Sebelah kiri, nah, ya, bagian sebelah kiri ini itu sama dengan ini. Ya, bagian sebelah kanan sama dengan ini. Ya. Nah, baru kita peroleh sehingga En-nya itu adalah ini ya, N kuadrat, H kuadrat, N kuadrat, P kuadrat, A coret kuadrat, 2M A kuadrat plus P0. Nah, ya. Ini harus dicoret-coret ya, harus dioret-oret, kalau enggak bisa. Nah, ini persamaan Schrödinger. Banyak lagi nanti ini hanya satu contoh ya, hanya satu contoh dari persamaan Schrödinger. Bagaimana persamaan Schrödinger itu digunakan. Nanti banyak potensial yang digunakan di persamaan Schrödinger. Ya. Paling yang jadi masalah itu biasanya adalah teknisnya ya. Kalau filosofinya sedikit saja sini.
terlalu berat. Ya. Kita punya fungsi gelombang, masukkan ke dalam persamaan Schrödingernya, potensialnya juga masukkan, kerjakan sebelah kiri, kerjakan sebelah kanan, nanti baru digabungkan. Nah, itu. Tinggal masalah teknisnya. Oke, ada yang ditanya ini? Novia, Ais Kurnianda, Wanti, Ada yang mandi. Nadia, Meli, Nasar, Belum ada, Pak. Ayu, Monica, Ima, Alvin, Mirna, Mawardi, Eva. Minggu depan UAS, Pak. Minggu depan UAS. Nah. Minggu depan UAS sama seperti UTS. Ya, caranya sama seperti UTS. Jadi makanya kamu kerjakan seminggu ini kamu kerjakan latihan yang bab 5 dan bab 6. Ini kan bab 5, bab 6. Nah, kerjakanlah itu. Nanti soalnya Bapak ambil dari sana. Kerjakan di Google Colab. Sama-sama. Kerjakan di Google Colab semuanya. Nanti kalau ulangan kan tinggal copy paste. Kan sudah Bapak kasih tahu. Nggak ada lagi yang telat. Ya. Jam di e-learning itu tidak mungkin sama. Karena itu tergantung servernya. Jadi kamu nggak ada alasan. Pak, kami baru jam 9.55 misalkan, sedangkan di sana telah tertutup misalkan. Itu karena settingan servernya beda dengan jam komputer, jadi kamu harus ini ya. Jadi kerjakanlah 2 bab itu sama-sama. Nanti tinggal di copy paste. Nah, Bapak tinggal pilih soalnya yang ini, yang ini, yang ini. Nah, waktunya sebentar mungkin. Ya, setengah jam cukup lah tindakan copy paste tinggal. Ya nggak? Tapi kalau harus cari dulu, tanya-tanya kawan dulu mana. 14. Nah, ya. Oke, ada yang ditanya? Ada yang ditanya enggak? Rahmi. Pak, mau tanya. Luas ya. Ini Pak, yang 14 soal kemarin itu, kata Pak kemarin, pelajarin yang itu. Yang 14 soal mana? Bener Yang enggak bab Pak yang 4. itu? Bab 4. Iya, 14 soal itu Pak. Iya, bab 4. Kemudian bab 4. Bab 5 kan? Bab 4 Pak. Bab 3 dia nggak 14 soal kemarin. Azas ketidakpastian sebelum UTS ya? Atau sesudah? Sudah Pak. Sesudah UTS. Sudah Pak itu Pak. 14 soal itu. Oke, sebentar Bapak cek. Disuruh belajar dulu. Tapi laporan Uni kamu. Oh ya, oke ya. Oke, belajarlah dari bab 4, bab 3, bab 4. Ya, bab 4 juga ada soalnya, bab 5 ya. Bab 5 untuk persamaan Schrödingernya. Ya, jadi ya, kemungkinan 3 soal. Masa copy paste 3 soal nggak selesai 5 menit. Caranya itu tadi, kamu silakan kerjakanlah di Google Colab, nanti tinggal copy paste. Gitu. Tapi kalau baru mau ngetik hari itu ya enggak selesai setengah jam. Ya kan?
Oke, ada lagi? Kalau yang telat bagaimana? Kalau yang telat boleh ngumpul tahun depan ya. Iya. Itu bukan telat, Pak, ulang namanya, Pak. Oh, ngulang. Oh, ya enggak apa-apa, mau di ngumpul juga itu tahun depan nanti kan. Oke? Oke, Pak. Ya, kalau oke. Jadi silakan latihan bab 3, bab 4, bab 5 kerjakan di Google Colab, siapkan Google Colab. Nanti setelah itu copy paste baru kumpul. Ya, kalau minggu depan baru mau ngerjakan, baru mau tanya-tanya kawan, nah sudah kumpulkanlah tahun depan ya. Oke, jadi sampai sini dulu. Nah, jadi yang tadi silakan diulang kalau mau ini ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Yu Ais nih paling mantap.